Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini saya dan kelompok saya yaitu Hovin, Elsontan, dan saya Restiawan akan mempresentasikan tentang peran organisme tanah. Peran organisme tanah terdiri dari 6. Yang pertama ada dekomposer, menguraikan polutan dalam tanah, terlibat dalam reaksi kimia dalam tanah, mencegah tanah berpenyakit, memengaruhi tekstur tanah, mengatur kegemburan dan struktur tanah. Peran organisme tanah. Peran organisme tanah pada umumnya berada pada tanah lapisan bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Sekitar 80 hingga 100% aktivitas biologis yang terjadi di tanah dilakukan oleh jamur dan bakteri. Kemudian hasil aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme inilah yang dapat memengaruhi kesuburan, tekstur, dan kegemburan tanah. Kemudian ada dekomposer. Organisme tanah dapat melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti daun dan jasad hewan yang telah mati akan diurai menjadi materi anorganik. Selain menguraikan materi organik, organisme tanah juga dapat membantu pelapukan batuan dalam menjadi bahan-bahan anorganik atau mineral tanah. Materi anorganik dan mineral yang ada di dalam tanah ini yang disebut dengan zat hara atau nutrisi untuk tumbuhan. Keberadaan organisme tanah sebagai dekomposer dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompas, yaitu pupuk dari bahan organik. Reaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat di tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik, misalnya nitrobakter yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selain itu, bakteri ada juga mikorizа, yaitu jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan untuk meningkatkan tumbuhan menyerap unsur hara berupa fosfor. Penguraian polutan dalam tanah. Organisme dalam tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida dari hasil pertanian. Penguraian herbisida dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. Unsur racun dan polutan seperti arsenik, kemudian kromium dan merkuri dapat terkunci di tanah karena terakumulasi di dalam tubuh bakteri. Polutan-polutan tersebut tidak menyebabkan polusi bertambah parah. Pencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk dan pestisida. Pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Tanah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya. Jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah butiran penyusun paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Aktivitas
biologis organisme tanah berpengaruh dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah sehingga menentukan tekstur tanah. Kita menggolongkan jenis tanah seperti tanah lempung, tanah liat, dan terlihat tanah liat yang dimana ada tanah liat berpasir dan juga tanah liat berdebu. Pada bagian lempung liat terdapat lempung liat berpasir dan juga lempung liat berdebu. Pada lempung terdapat lempung berdebu dan juga lempung berpasir. Struktur tanah dan juga kegemburan tanah. Pada struktur tanah dan kegemburan memiliki suatu kaitan, yang dimana juga organisme tanah yang mampu membuat sebuah pori-pori ataupun lubang yang dapat mengemburkan tanah dan memungkinkan udara untuk masuk ke dalam tanah ataupun yang disebut dengan aerasi tanah. Pori-pori tanah dapat terbentuk dengan berguna atau meningkatkan penyerapan air oleh tanah, yang dimana biasa yang akan masuk ke dalam tanah akan ada oksigen, karbon dioksida, amonia, nitrogen, dan juga hidrogen. Aerasi tanah. Pada kalimat tadi terdapat aerasi tanah. Jadi aerasi tanah itu adalah kelancaran suatu pergerakan ataupun pertukaran udara yang terjadi dalam tanah. Yang dalam tanah terdapat sebuah ruang-ruang kosong atau yang biasa disebut dengan nama pori-pori. Yang dimana pada aerasi tanah akan berkaitan secara langsung dengan perkembangan akar untuk tumbuhan dan juga kesuburan dari tanah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang tepat. Terima kasih.